waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekarang bagaimana kehidupan Paulus berikutnya? Bagaimana kehidupan Paulus saat dia telah beroleh anugerah, lalu dia mulai hidup yang berbeda dari kehidupan yang lama, dia mulai melayani Tuhan, atau dengan kata lain, dia mulai melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sama seperti saudara dan saya. Dulu saudara orang dunia, sekarang saudara Anda beroleh anugerah dan mulai menjalani kehidupan saudara melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana selanjutnya? Apa yang terjadi dengan dia? Tidak semuanya dia mengalami hal-hal yang baik. Orang yang berusaha untuk membunuh Paulus itu berulang kali. Lalu dia ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Lalu mulai saudara orang Yahudi itu bersepakat untuk memperkarakan dia kepada bangsa Romawi. Ya bukan kebetulan saudara, Paulus adalah berwarga kenegaraan Romawi. Jadi tidak sembarangan untuk bisa membunuh Paulus karena dia warga negara Romawi pada saat itu. Semuanya ingin supaya pihak Romawi ini menghukum daripada Paulus. Dia ditemukan tidak ada kesalahan. Tidak ada alasan oleh bangsa Romawi, kerajaan Romawi untuk menghukum Paulus. Lalu saudara, dia harus menghadap Kaisar. Dia naik banding. Perjalanan Paulus ke Roma, ada hal yang penting. Kita lihat dulu satu ayat yang pertama. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan mengatakan, ya, engkau telah bersaksi di Yerusalem, demikian pula engkau harus juga bersaksi di Roma. Camkan di sini. Saat itu sudah firman Tuhan ini, Paulus sedang berada di penjara, dia ditangkap oleh mahkamah agama Yahudi, tapi tidak didapatinya saudara kesalahan, justru malah Paulus bersaksi di sana. Berarti saudara, Tuhan punya rencana yang harus terjadi, yaitu Paulus harus pergi ke Roma. Kata kuncinya sini adalah sebuah tujuan yang Tuhan tetapkan. Kehidupan yang benar, tujuan yang benar. Dia harus pergi ke Roma dan harus menghadap Kaisar, dan dia harus menjadi saksi di Roma di sana. Sama seperti saudara saat ini. Kalau saya bertanya, apa tujuan hidup saudara? Apa tujuan saudara yang benar? Camkan hal ini, sama seperti Paulus. Dia harus pergi ke Roma, karena Tuhan punya rencana, dia harus pergi ke Roma. Paulus sedang melakukan apa yang Tuhan mau. Atau Tuhan punya rencana untuk Paulus datang ke sebuah tujuan, yaitu Roma. Sama seperti saudara dan saya, hari-hari ini, saudara sedang berjalan untuk mencapai sebuah tujuan. Betul kan? Dan Anda berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara sudah hidup benar. Anda bekerja, Anda berusaha, oh benar itu. Anda bekerja supaya hidup Anda dipelihara, oh bagus, harus. Anda berusaha, membuka usaha supaya Anda mendapatkan keuntungan, oh bagus. Itu memang benar, dan Anda sedang menuju ke sana saat ini. Dan kita lihat di sini, ternyata saudara, dalam perjalanan Paulus sebagai orang yang dicintai Tuhan dan sedang melakukan kehendak Tuhan, ternyata tidak mudah. Awal perjalanannya sudah sangat sulit saat ini. Dan saya mau ajak saudara membaca ayat 13. Ini gambaran kehidupan kita sehari-hari bisa terjadi seperti ini. Perhatikan di sini, angin sepoi-sepoi, oh sepertinya baik. Tidak akan ada masalah, tidak ada akan problem. Semuanya baik kok. Pekerjaan, rumah tangga, usaha, semuanya baik. Oh masalah kecil saja, cuman angin sepoi-sepoi. Ayat 14, tidak berapa lama, tiba-tiba saudara, muncul saudara, angin badai. Muncul badai. Sama seperti saudara saat ini, saudara, semuanya aman-aman saja. Ya. Usaha Anda, pekerjaan Anda, studi anak-anak Anda, bisnis Anda, perusahaan Anda, tempat Anda bekerja, ya cuman angin sepoi-sepoi saja. Lalu tiba-tiba saudara ada muncul badai dalam kehidupan saudara. Dan badai itu namanya COVID-19. Badai itu namanya adalah vonis.
kanker stadium 3, kanker payudara, vonis kanker otak, vonis kanker sumsum tulang belakang, vonis kanker limfoma. Badai itu datang, tiba-tiba ada tuntutan apa? Cerai dari pasangan saudara. Tiba-tiba muncul itu saudara. Badai itu muncul. Anda lihat sementara fenomena pandemi ini saudara. Semua orang yang saya jumpai dalam mata, siapa yang menyangka? Siapa yang menyangka? Ya saudara. Karena mereka berpikir, oh hanya angin sepoi-sepoi. Pada saat bulan Januari, Desember, Januari, Februari, sudah mendengar berita tentang corona ini di Cina, kita mungkin saat ini hanya memandang, oh hanya angin sepoi-sepoi saja. Saudara, tetapi ternyata muncul badai. Dan saat ini terjadi, apa itu angin itu namanya? Corona. Apa itu anginnya? Adalah vonis kanker. Apa namanya? Kau dipecat. Apa namanya? Kau kehilangan pekerjaan. Engkau kehilangan income. Kau kehilangan penghasilan. Badai. Wow. Haleluya. Ayat selanjutnya, kita lihat 4 ayat 27. Saudara, 14 hari mereka diombang-ambingkan. Ayat berikutnya, dari ayat 27, kembali lompat lagi ayat 20. Perhatikan firman Tuhan ini. Dikatakan di situ, saudara, matahari maupun bintang tidak kelihatan. Lalu ada kata di sana, saudara, akhirnya putuslah segala harapan kami. Perkata kami berarti juga termasuk Paulus juga putus harapan, putus asa, menyerah, takut, bingung, saudara, stres. Bagaimana dengan saudara pada saat ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan tiba-tiba lewat beberapa hari dari angin sepoi-sepoi berubah menjadi badai. Siapa yang menduga dengan pandemi ini yang begitu luar biasa, sangat hebat. Dan saudara, seperti firman Tuhan katakan 14 hari, 14 malam mereka diombang-ambingkan begitu luar biasa. Dan akhirnya putus asa. Tidak tahu sampai kapan di sini. Putuslah harapan. Sama seperti engkau pada malam hari ini. Sampai hari ini, mungkin engkau sedang putus harapan. Karena badai ini begitu hebat, saudara. Ya, memang ada kalanya dalam hidup ini, Tuhan izinkan badai. Dan Tuhan juga izinkan badai itu untuk Tuhan hentikan. Tetapi dari pelajaran malam hari ini, ternyata tidak semua badai itu Tuhan hentikan. Ada pepatah mengatakan, kalau kita buat jadi jargon iman, badai pasti berlalu. Enggak semua ternyata. Ternyata dari kisah ini, ada badai yang bandel juga, yang cukup lama. Bahkan Anda mungkin merasakan badai ini sebelum pandemi ini, mungkin Anda merasakan masalah ini sudah besar. Haleluya. Mungkin sebelum pandemi ini engkau punya masalah keluarga. Rumah tangga saudara tidak harmonis dan banyak hal. Lalu ditambah lagi dengan pandemi ini saudara, Anda kehilangan pekerjaan. Tambah parah semuanya. Untuk saudara bisa membayangkan bagaimana 14 hari mereka diombang-ambingkan oleh badai. Tidak kelihatan matahari, tidak kelihatan bintang. Jadi rata-rata setiap hari itu gelap, baik siang maupun malam. Adik, saudara, saya tunjukkan sebuah video. Buat saudara lihat video ini, saudara, ini kapal besar. Beda dengan kapalnya Paulus. Coba Anda bayangkan, kalau Anda berada dalam situasi demikian, di tengah badai seperti ini. Dan bukan 1 hari, 14 hari. Ini di video masih terang, berarti masih ada matahari. Jadi digambarkan oleh Paulus, tidak ada matahari maupun bintang. Bagaimana keadaan saudara pada saat ini? Anda begitu putus harapan saat ini?
Apalagi engkau mendengar berita-berita, baik di TV, dimanapun maupun di media sosial. Di Indonesia sepertinya tidak tahu pandemi sampai kapan. Apalagi ditambah di kota Anda, bertambah jumlah orang yang positif. Lalu Anda tidak tahu Anda menganggur sampai kapan. Berapa tabungan Anda? Anda putus harapan saat ini? Bahkan mungkin ada Anda atau anggota keluarga Anda yang melihat video ini, saudara, mungkin ada yang terjangkit juga, positif, baik sebagai PDP atau ODP, atau mungkin sudah terpapar. Dengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Jika Anda melihat firman Tuhan ini, Tuhan sedang berbicara pada Anda saat ini. Anda sedang putus harapan. Tuhan sedang berbicara pada Anda saat ini. Anda diombang-ambingkan, tidak menentu keadaan saudara pada saat ini. Perhatikan, diombang-ambingkan. Tuhan sedang berbicara pada Anda. Siapkan hati Anda. Tuhan hendak berbicara pada Anda secara khusus. Mari saat ini, saya mau berdoa untuk saudara. Sebelum engkau mendengarkan pesan Tuhan ini, saya mau ajak terlebih dahulu untuk berdoa pada Anda. Mari angkat kedua tangan saudara. Haleluya. Saya mau berdoa untuk Anda. Oh haleluya. Angkatlah wajahmu di hadapan Tuhan saat ini. Bapa di surga, saat ini Tuhan, Engkau mendengar Tuhan. Engkau mendengar seruan hati anak-anak-Mu saat ini. Mereka diombang-ambingkan Tuhan. Badai itu begitu besar Tuhan. Dan Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Mungkin keluarga mereka, anak-anak mereka semuanya putus asa Tuhan, bingung Tuhan, putus harapan. Tuhan, jamahlah kami saat ini. Jamah Tuhan setiap tangan yang terangkat pada malam hari ini. Kami yakin Kau sedang berbicara pada mereka ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini juga Tuhan hendak berbicara pada Anda. Mari Bapak Ibu sekalian, kita baca firman Tuhan ini. Dan saat engkau membaca firman Tuhan ini, Tuhan sedang berbicara kepadamu langsung. Tuhan sedang berbicara padamu. Kau yang sedang putus harapan. Engkau yang sedang panik. Engkau yang sedang diombang-ambingkan. Kau yang ketakutan. Bayang-bayang maut kematian itu di mana-mana. Bayang-bayang kesusahan itu di mana-mana. Dengarkan, mari baca firman Tuhan ini, dan Tuhan sedang berbicara pada Anda. Ayat 22, tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, kalau saya tambahi saudara, juga dalam masa pandemi ini, juga dalam masa kesukaran ini, juga dalam masa saat engkau sudah dipecat, juga pada masa saat ini usahamu sedang jatuh, engkau sedang rugi, dan sepertinya pabrikmu harus tutup karena rugi. Firman Tuhan berkata, aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab, perhatikan, tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Haleluya. Kecuali kapal ini. Tidak seorang pun anggota keluarga Anda yang akan hancur, yang akan binasa. Ayat 23 mengatakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Terus ayat berikutnya saudara. Dan malaikat tadi berkata, jangan takut Paulus. Saya ulangi, jangan takut Paulus. Kalau saya boleh ubah nama Paulus itu dengan nama saudara atau nama saya boleh berkata, jangan takut Yohanes, jangan takut Moses, jangan takut
Siapa nama saudara? Haleluya. Jangan takut, Paulus. Jangan takut. Engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Berarti, maka semua orang yang ada dalam keluargamu, semua karyawanmu, semua aman. Karena saudara menyembah Allah yang Maha Kuasa. Karena engkau percaya. Karena engkau orang yang beroleh anugerah. Karena engkau sudah ditangkap oleh Tuhan. Dan ayat 25 mengatakan, sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadamu. Saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan mempunyai tujuan untuk Paulus menghadap kaisar. Tuhan tegaskan, meskipun badai yang begitu hebat, tetap rencana Tuhan tidak akan gagal. Berarti, saudara camkan benar-benar firman Tuhan pada malam hari ini. Apa tujuan saudara yang kau tetapkan? Percayalah, tidak akan gagal. Semua rencana-rencana saudara yang telah Anda susun tidak akan gagal. Walaupun badai ini begitu hebat, tidak akan gagal. Seperti Tuhan bicara pada Paulus, bahwa dia punya tujuan menghadap kaisar, dia tetap akan menghadap kaisar. Sama seperti saudara dan saya, apa tujuan saudara? Apa planning dalam hidup saudara? Percayalah sungguh, Tuhan akan membuat Anda berhasil. Anda akan sampai pada tujuan Anda. Tuhan pasti membawa Anda ke sana. Pasti. Tuhan sedang berbicara pada Anda saat ini. Jangan takut. Tabahkanlah hatimu. Ada hal yang hendak Tuhan tunjukkan. Seperti yang Tuhan tunjukkan kepada Paulus. Orang kalau sedang dalam keadaan diombang-ambingkan begitu, saudara, memang tidak berpikir untuk makan. Apalagi kalau orang sudah pusing, mabuk, gak akan ingin makan. Begitu pula saat ini kalau saudara dalam tekanan yang berat dalam hidup ini, terkadang hilang harapan saudara, mau melakukan apa-apa semuanya malas, tidak ada semangat lagi. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Ayat yang ke-34, ayat 36. Tuhan menasihati saudara saat ini. Seperti Paulus mengatakan, kau harus makan, karena makan itu sesuatu yang memang harus. Sesuatu yang harus dikerjakan. Saudara. Sama hal ini saudara, saudara harus melakukan. Ayolah saudara saat ini, engkau tetap melakukan hal yang benar saat ini. Dan Tuhan berkata pada Anda, satu helai rambut tidak akan jatuh. Pada saat rambut Anda rontok, Anda terasa nggak? Nggak terasa. Anda lihat ini, yang tidak Anda rasakan aja, itu seizin Tuhan. Apalagi yang kau rasakan, apalagi sesuatu yang buat engkau sakit hati, yang buat Anda cemas, sesuatu yang buat Anda takut, sesuatu yang buat Anda putus harapan, saudara. Apalagi yang terasa banget gitu di hati Anda sakit hati, kecewa, pahit, engkau takut, engkau gelisah. Apalagi itu semua seizin Tuhan. Paulus berikan satu hal, contoh yang bagus. Di tengah-tengah ombak, camkan, masih ombak, badai. Mungkin mereka masih mabuk, mungkin mereka masih pusing, bahkan mungkin mereka masih ketakutan. Apa yang Paulus ajarkan? Dia mengambil roti, lalu dia apa? Mengucap syukur. Marilah saudara saat ini, hal yang luar biasa yang harus Anda kerjakan adalah di masa-masa seperti ini, mengucap syukurlah. Dan saat Anda mulai mengucap syukur, lalu saudara mulailah Anda jalani kehidupan ini. Ada pesan khusus yang hendak saya sampaikan pada Anda pada malam hari ini.
Dan saya mau sampaikan pada Anda, lewat latar belakang kisah ini. Coba saudara perhatikan firman Tuhan selanjutnya. Mari saudara perhatikan ayat yang ke-40. Saudara, dari kisah ini ternyata dapatkan perahu mereka yang tadinya saudara pasang sauk, pasang jangkar, lalu harus dilepas. Dan lalu mereka hanya diombang-ambingkan. Buka layar, lalu supaya tertiup entah kemana. Angin itu meniup, ya sudah ikut saja seperti itu. Dengarkan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan pasti melenyapkan badai. Tetapi terkadang saudara, badai itu diizinkan Tuhan membandel. Badai itu tidak selesai. Tuhan punya tujuan. Apa tujuannya? Terkadang dalam hidup kita ini, yang harus kita lakukan adalah, saudara, biarkan saudara, badai ini sedang mengarahkan hidup Anda. Ikutilah kemana Anda diombang-ambingkan, diarahkan oleh angin ini menuju kemana. Tuhan tidak meneduhkan badai, tapi Tuhan memakai badai itu untuk mengarahkan hidup Anda. Dan ingatlah sungguh, tujuan hidup Anda tidak akan berubah. Seperti tujuan Tuhan kepada Paulus, atau Paulus punya tujuan pergi ke Roma, tidak pernah gagal. Demikian pula rencana hidup Anda tidak akan gagal. Cuman saat ini, biarkan hidup Anda, lepaskan dan cobalah mengikuti semuanya. Jangan melawan, biarkan seperti yang Anda diombang-ambingkan. Ikutilah semua arah angin ini. Jangan melawan, jangan mencoba dengan kekuatan Anda sendiri. Cobalah ikuti, saudara. Dari kisah ini, saudara, didapatkan mereka hanya pasrah saja. Bahtera itu diombang-ambingkan, lalu saudara oleh angin saja, alam aja menggerakkan bahtera ini, sehingga akhirnya bahtera ini, saudara, terdampar di sebuah pulau. Dan pulau itu ternyata namanya Pulau Malta. Secara hukum alam, ya karena angin yang membawa ke sana. Tapi enggak, saudara. Itu Tuhan yang atur. Dan percaya saat ini Tuhan berkata pada Anda, Tuhan akan mengatur hidup Anda. Allah mengendalikan badai itu. Dan Tuhan mengarahkan hidup Anda untuk sebuah tujuan. Mengarahkan Anda pada sebuah tempat, pada situasi. Memang, hasil akhirnya memang tidak baik. Bahteranya hancur. Tapi mereka semua selamat. Coba saudara, tenang, ikuti semuanya. Mungkin engkau saat ini bingung tidak dapat pekerjaan dan susah untuk cari pekerjaan. Tenang, ikutilah kemana itu. Haleluya. Lalu ke sana mungkin saat itu saudara Anda ketemu dengan orang ditawari pekerjaan, udahlah terimalah pekerjaan itu. Mengalir saja ke sana, ikut sana. Aduh gajinya kecil, tidak seperti kantorku yang dulu. Ikut saja, cuma ikut. Anda ketemu orang, lalu Anda diajak kerjasama, tidak menghasilkan keuntungan yang besar. Saudara dikasihi oleh Tuhan, biarkan diombang-ambingkan oleh badai itu. Tuhan sedang mengarahkan Anda untuk membuat Anda terdampar di sebuah tempat. Memang dengan kata-kata terdampar itu tidak enak, saudara. Rasanya itu tidak enak. Aduh, kok sepertinya apes gitu ya, saudara. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan, jangan melawan, jangan memaksakan diri, atau berusaha mencari jalan pintas. Ikuti saja. Ikuti saja. Aduh Pak, beda sekali dengan pekerjaan yang dulu. Ikutilah. Ada peraturan pemerintah, ikutilah peraturan pemerintah. Ada peraturan pemerintah daerah masalah pandemi ini, ikutilah aturan ini. Ada standar saudara tentang COVID, cobalah ikuti ini, jangan melawan. Bapak Ibu sekalian, ikutilah saran-saran para medis, cobalah ikuti, jangan melawan. Wah Pak, kalau saya tidak kerja, saya makan apa? Firman Tuhan ini sedang berbicara pada Anda. Apa yang Paulus alami, Anda juga alami, dan juga apa yang Paulus dapatkan, kemudian Anda juga akan dapatkan dan alami kemudian. Ayat yang berikutnya, apa yang terjadi?
setelah Paulus terdampar di Malta. Saya tunjukkan sekarang ayat yang kedua, pasal 28. Dan ayat 2 mengatakan, ternyata penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Ternyata pada waktu Paulus terdampar, dia berjumpa dengan orang-orang yang baik, bahkan sangat baik. Bahkan mereka berjumpa dan dilayani oleh orang yang terhormat. Seorang gubernur menjamu mereka dengan baik selama 3 hari. Hari-hari ini memang sulit. Sepertinya Anda kena dampak masalah yang berat ini. Anda digiring ke sebuah tempat, ke sebuah situasi, ke tempat pekerjaan yang mungkin benar-benar, jauh dari ekspektasi saudara, jauh dengan tujuan saudara. Tapi dengarkan, Tuhan sedang berbicara pada Anda, Tuhan sedang mengarahkan Anda pada saat ini. Tuhan sedang mengarahkan Anda untuk menuju ke tempat yang tepat dan berjumpa dengan orang-orang yang tepat. Dan bukan hanya itu, ada mujizat yang menanti. Coba berikutnya. Hal yang kedua, keajaiban yang diterima setelah terdampar. Paulus, saudara, digigit ular. Tapi apa yang terjadi? Coba lihat firman Tuhan ini. Perhatikan, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Saudara dikasih oleh Tuhan, satu kata kunci dari peristiwa ini, yaitu mujizat yang sedang menanti. Paulus diombang-ambingkan. Badai tidak berhenti, tapi justru badai itu membuat dia terdampar di sebuah tempat yang asing bagi dia. Tapi di situ, saudara, ternyata ada mujizat yang menanti. Saudara dikasih Tuhan, dengarkan firman Tuhan sedang berbicara pada Anda pada saat ini. Percaya sungguh bahwa lepas daripada pandemi ini, ada mujizat yang sedang menanti saudara. Ada keajaiban yang sedang menanti Anda saat ini. Biarkanlah sepertinya Anda ini diombang-ambingkan semuanya. Karena sepertinya tidak pasti keadaan Anda. Tidak. Hidup Anda pasti di tangan Tuhan. Tuhan sedang menuntun Anda. Tuhan sedang mengarahkan hidup Anda. Memang sepertinya Anda diombang-ambingkan dengan keadaan. Enggak. Hidup Anda pasti. Dan pastinya apa, saudara? Lewat ini semua, seperti Paulus, setelah terdampar, ternyata ada mujizat yang tidak terduga terjadi di sana. Tuhan sedang berbicara, dan Tuhan telah berjanji pada Anda pada malam hari ini. Anda yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Engkau yang mendengarkan firman Tuhan ini, dengarkan. Hidup Anda mungkin sepertinya terombang-ambing, tidak menentu. Hidup Anda itu ditentukan oleh Tuhan. Hidup Anda bukannya tidak menentu, tapi hidup Anda sedang diarahkan oleh Tuhan. Kemana? Mujizat. Ada keajaiban Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi keluargamu, bagi pekerjaanmu, bagi pelayananmu. Ada mujizat yang sedang menanti. Tuhan tidak menghentikan badai itu. Ternyata selama 14 hari, 14 malam itu, mereka sedang diarahkan kepada situasi yang Tuhan sudah rencanakan. Begitu pula saudara dan saya. Dan ayat berikutnya, di rumah gubernur ada sesuatu yang tidak terduga. Apa itu? Perhatikan, ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Ayat 9, sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan. Oh glory, haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, Anda lihat, Paulus terdampar itu bukan sial. Badai tidak berlalu bukan berarti Anda sial. Anda terdampak oleh karena badai itu bukan berarti sial. Tuhan punya rencana, dan punya rencana kemuliaan.
Jika Paulus tidak terdampar di Pulau Malta, maka tidak akan terjadi mujizat-mujizat ini. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-10, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Artinya saudara, mereka menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Paulus untuk sampai ke Roma. Saudara dikasihi oleh Tuhan, berarti juga saudara juga sama pada malam hari Tuhan berbicara pada Anda. Tujuan Anda tidak akan gagal oleh karena badai. Tujuan yang sepertinya saudara ada halangan yang besar, apalagi dengan badai yang namanya saudara COVID-19, Corona ini. Sekali lagi, tujuan atau rencana Anda tidak pernah gagal. Doa-doa Anda, mimpi Anda, mimpi yang Tuhan taruh dalam diri Anda tidak pernah gagal. Walaupun sepertinya saat ini Anda dibuat terdampar. Badai tidak berhenti. Bukan berarti siap. Bukan berarti tujuanmu juga ikut gagal. Berantakan semua. Tidak. Malam hari Tuhan berkata, tidak. Tujuanmu tidak berantakan. Justru lewat ini semua, Tuhan sedang menyediakan segala sesuatu yang Anda butuhkan untuk sampai pada tujuan Anda. Sama seperti Paulus. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan Paulus untuk sampai kepada tujuannya. Kemana? Ke Roma. Demikian pula saudara dan saya, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu untuk mencapai tujuan Anda. Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin Anda sebelum pandemi ini, Anda mungkin sudah mengalami badai. Anda melihat seperti badai ini tidak berhenti-berhenti terus. Ada terus. Tadi sudah saya katakan, badai pasti berlalu. Amin. Tapi ada badai juga mungkin sedang kau alami, bandel banget. Dan memang saudara, Anda harus rela kehilangan kapal. Ada hal-hal yang harus hilang dari hidup Anda. Percayalah, Tuhan mempunyai rencana pengembalian. Tuhan punya rencana kelimpahan atas Anda. Tuhan akan menggantikan semua yang hilang. Anda lihat kisah dari Paulus ini, dalam perjalanan Paulus ini, sungguh luar biasa. Saudara dikasih oleh Tuhan, percayalah, ada mujizat yang sedang menanti Anda. Anda yang mendengar atau melihat video ini, Tuhan sedang berbicara pada Anda. Ada mujizat yang menanti Anda. Dan Tuhan menyediakan. Justru lewat badai ini, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kau butuhkan untuk tujuanmu itu tercapai. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.